Kami menanti-nantikan Tuhan, jiwa kami menanti-nantikan dan mengharapkan firman-Mu, mengharapkan Tuhan lebih daripada seorang pengawal mengharapkan pagi. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, dan untuk itulah kami berharap. Karena di dalam Tuhan, di dalam firman-Mu, ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan yang Engkau lakukan. Engkaulah yang akan membebaskan kami dari berbagai belenggu yang mematikan kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami semua di tempat ini. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu Prapaskah, minggu kelima Prapaskah ini diambil dari Injil Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 33 sampai 44. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya, memelihara, dan yang terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima atau Minggu kelima Prapaskah. Sebuah titik yang sangat penting dalam perjalanan rohani kita sebagai umat Tuhan. Minggu di mana kita diajak untuk memandang sengsara Kristus. Kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada masa penderitaan Kristus. Karena minggu depan kita sudah memasuki minggu ke-6 Prapaskah, Minggu Palmarum, di mana minggu tersebut juga disebut sebagai Minggu Sengsara Kristus. Di ambang masa sengsara ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, penginjil Yohanes menyuguhkan sebuah kisah yang menarik. Ini adalah kisah mujizat yang ketujuh. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes, inilah puncak dari mujizat yang ketujuh. Jadi ada 7 tanda yang diberikan Injil Yohanes. Yesus melakukan mujizat itu 7 kali dalam Injil Yohanes. Kisah ini bukan sekedar catatan mujizat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi saya mau mengajak kita lebih memahaminya bukan sekadar mujizat medis, tapi sebuah pesan, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang sangat dalam, pesan teologis yang sangat dalam bagi jemaat Kristen mula-mula dan juga bagi kita sekarang. Jemaat Kristen mula-mula, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat itu mereka menghadapi situasi yang tidak mudah. Mereka ditekan, mereka dikucilkan, mereka distigma oleh lingkungan sosial mereka karena percaya kepada Yesus. Banyak di antara mereka, Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat mula-mula ini bertanya, kalau Yesus adalah Sang Raja hidup, kenapa kami justru mengalami penderitaan? Kalau Dia adalah Sang hidup, kenapa justru kami mengalami kematian sosial? Dikucilkan, distigma buruk, dimusuhi. Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan jemaatnya menderita? Tadi di video awal, Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian dari Ibu Wiwi menjadi gambaran bagaimana pertanyaan yang sama muncul dalam benak kita ketika krisis datang dalam hidup kita. Kita sering merasa Tuhan terlambat. Jadi kalau kata terlambat itu menjadi sesuatu yang salah. Kita merasa Tuhan itu telat hadir. Ketika krisis datang, ketika penyakit datang, ketika ada sakit yang lama tidak kunjung sembuh, kita lalu berpikir, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan itu sayang nggak sih sama saya? Ketika pekerjaan sudah mulai menemui jalan buntu, ketika segala usaha sudah gagal, kita lalu bertanya, Tuhan, Engkau itu hidup atau tidak sebenarnya? Seperti ungkapan Maria dan Marta dalam kisah ini. Di ayat 21, Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu sebenarnya mau menegur Tuhan, Tuhan kenapa sih terlambat? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta bilang begitu, Maria pun bilang begitu.
terlambat Bapak Ibu Tuhan. Tapi dengan terlambatnya Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa mengerti kenapa teks ini ditempatkan dalam minggu kelima Prapaskah. Karena kita diajak untuk mengerti bahwa ketika Allah menunda kedatangannya, ketika Allah terlambat menolong, sebut saja begitu, itu bukan berarti Allah mengabaikan. Penundaan dengan pengabaian itu berbeda. Kita sering terjebak karena ini ditunda maka diabaikan. Padahal penundaan dan pengabaian itu dua hal yang berbeda. Kisah ini membawa kita pada perspektif yang lain Bapak Ibu dan Saudara, bahwa seringkali justru Allah membiarkan sesuatu itu mati, sesuatu itu dibiarkan oleh Tuhan supaya kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Tadi kisah Bu Wiwi sangat inspiratif ya. Dikasih sakit yang tidak gampang dan cara menghadapinya juga tidak gampang. Siapa yang merencanakan sakit? Ada Bapak Ibu dan Saudara yang merencanakan sakit. Saya besok mau sakit Pak. Izin Pak gak ke gereja, saya besok mau sakit. Sakit kok direncanakan atau dijadwal sakitnya. Hari ini sakit, nanti mau Paskah sakit, nanti mau Pentakosta sakit. Sakit kok dijadwal. Kalau kontrol iya. Ya Bapak Ibu ya. Kontrol ke rumah sakit Immanuel ada jadwalnya sama dokter. Kalau sakit jangan direncanakan Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa Tuhan terlambat? Karena Tuhan mengajarkan kepada Maria dan Marta dan orang banyak waktu itu, berhentilah mengandalkan kekuatan sendiri, ukuran manusia Bapak Ibu dan Saudara. Mulailah mengandalkan kuasa kebangkitan. Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan luka kita, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang lebih. Dia ingin membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu bisa melihat polanya ya. Jadi yang dimaui oleh Tuhan itu bukan Lazarus sembuh. Kan sakit. Bukan cuma sembuh, tapi bangkit. Bangkit itu lebih besar nilainya daripada sembuh. Tadi dua hal yang berbeda. Penundaan itu berbeda dengan pengabaian. Jadi Tuhan menunda untuk melakukan sesuatu yang lebih bernilai, yaitu kebangkitan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, momen yang paling menarik menurut saya Bapak Ibu dan Saudara dalam kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus menyuruh mengangkat batu. Jadi di ayat 39, Yesus menyuruh, angkatlah batu itu kepada Marta. Marta keberatan Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa? Sekali lagi, karena Lazarus sudah meninggal berapa hari? 4 hari. Kalau kondisi jenazah sudah 4 hari tanpa diawetkan, pastinya akan bau. Ya, pasti. Dulu tidak ada formalin Bapak Ibu dan Saudara. Jadi jenazahnya sudah bau. Dan kata berbau di sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itu bisa mempresentasikan bagian-bagian dalam hidup kita yang paling gelap. Yang membuat kita, Bapak Ibu dan Saudara, selama ini menutup-nutupi bagian tersebut. Jadi saya menganalogikan ketika Tuhan Yesus menyuruh Marta mengangkat batu itu, Marta keberatan karena sudah bau. Kenapa ya? Lalu saya
menghubungkannya Bapak Ibu dan Saudara, kita juga Bapak Ibu dan Saudara dalam hidup ini sering seperti itu. Kita menutup-nutupi, kita tidak mau dipulihkan. Kita merasa bahwa hidup saya, Bapak Ibu dan Saudara terlalu busuk gitu ya, terlalu bau Pak. Bahkan kita menutup diri sama Tuhan. Kita nggak mau dibuka batu kita. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, Yohanes menyampaikannya dengan tegas. Angkat batu itu. Tuhan justru Bapak Ibu dan Saudara mau bersama-sama dengan kebusukan kita. Dia justru meminta kita untuk membuka batu itu. Dia mau bersama-sama dengan kita. Karena Bapak Ibu dan Saudara, syarat untuk mengalami kebangkitan, perubahan dalam hidup ini adalah ketika kita mau mengakui, membuka batu yang ada di dalam hidup kita. Bagian yang menurut kita itu busuk, justru bagian itulah yang memerlukan sentuhan Tuhan. Sekali lagi, bagian yang paling busuk di dalam hidup kita, justru bagian itulah yang perlu disentuh oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, di ayatnya yang ke-44, Lazarus, marilah keluar, kata Tuhan. Lazarus, marilah keluar dari kubur. Lazarus diajak untuk berjalan keluar. Dan Tuhan mengajak kita untuk kita tidak terjebak dalam kubur-kubur rutinitas kita yang kemudian membuat kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Lazarus bangkit, dia keluar dari kuburnya, dia berjalan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, di sana dikatakan dia masih terikat kain kafan. Dia masih mengenakan kain kafan. Di bagian awal kebaktian kita ada analogi ilustrasi Lazarus dan Tuhan Yesus, coba ditampilkan. Yang Lazarus yang pakai kain kafan itu Bapak Ibu. Bisa ditampilkan? Di opening kebaktian kalau tidak salah, gambar Lazarus dan Tuhan Yesus. Sambil dicari sama Emika. Lalu kata Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, ketika Lazarus masih mengenakan kain kafan, Yesus kemudian memberikan perintah, bukalah kain-kain itu. Siapa yang disuruh Bapak Ibu dan Saudara? Yang disuruh adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitar Lazarus. Membantu Lazarus. Nah itu dia. Untuk membukakan kain kafannya. Kayak ninja ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Jadi kelihatan matanya doang. Ya. Itu kain kafannya belum dibuka. Kita nggak tahu Lazarus itu seperti apa ininya ya. Tapi kata Tuhan, bukalah kain itu dan biarkan dia pergi. Jadi kalau kalimat ini didengarkan Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita gereja saat ini, kita diajak untuk membuka kain-kain kafan saudara-saudara kita yang masih terbelenggu. Yang masih terbelenggu oleh kematian, ketakutan, kecemasan, trauma. Kita diajak untuk membuka kain itu. Dia sudah bangkit. Ya, dia sudah bangkit, tapi kain kafannya masih ada. Nah, kita disuruh untuk membuka kain-kain kafan itu. Contoh sederhana Bapak Ibu dan Saudara. Misalnya ada seseorang yang tadinya memiliki hubungan yang sangat toksik ya, sangat tidak bagus. Kemudian dia berhasil untuk keluar dari situasi toksik itu. Tapi kadangkala karena dia mengalami
traumatis, ya dia mengalami trauma, orang tersebut tidak bisa sepenuhnya lepas keluar dari hubungan yang toksik itu. Karena masih belum bisa terlepas dari kondisi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, dia kemudian ketakutan untuk memulai kembali hubungan-hubungan yang baru. Jadi ada masalah trust issue di situ ya. Masalah ketidakpercayaan. Sulit membuka hati. Nah, orang-orang yang seperti itu harus kita tolong supaya dia bisa dibukakan kain kafannya. Supaya dia berani untuk memulai kembali hubungan yang baru. Banyak kok Bapak Ibu dan Saudara, misalnya ada orang yang baru saja keluar dari penjara. Stigma kita terhadap orang tersebut adalah orang yang jahat. Padahal mungkin orang tersebut ingin memulai hidup yang baru. Tapi karena ada kain kafan tadi, kain kafannya itu adalah stigma, ketidakpercayaan diri, banyak. Itu yang harus kita lepaskan. Jadi tugas kita, Bapak Ibu dan Saudara, seperti kata Tuhan Yesus di sini, kita membantu sesama kita membuka dan melepaskan kain kafan tersebut. Kita dipanggil untuk menjadi agen pembebas yang memungkinkan seseorang berjalan dalam hidupnya yang baru. Mari Bapak Ibu dan Saudara, di minggu kelima Prapaskah ini, mari kita tidak terpaku pada maut. Sekali lagi, tidak terpaku pada maut, kegelapan yang sedang kita alami. Tuhan bukan menginginkan sembuh, tapi Tuhan menginginkan kita bangkit. Ketika Tuhan terlambat, itu berarti bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Kita juga dipanggil untuk percaya bahwa di dalam Kristus maut, kegagalan, kegelapan itu bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi gerbang, pintu untuk masuk dan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi mari kita mempersiapkan hati kita Bapak Ibu dan Saudara. Memasuki Minggu Palmarum, Pekan Suci, dengan keyakinan tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Kita saja yang selalu menilai orang terlambat. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Mari kita singkirkan batu-batu yang menghalangi pekerjaan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Sehingga kita bisa mengalami kuasa dan kemenangan dari Kristus. Amin.